Sip. Latest vote. Video recording. Pause recording. Video recording button. Toggle. Heading to Akalia Tugman activity. Sip. Ya, gini. Siapa? Oke. Piye? Isi. Ya, bismillah. Oke, mic-nya, pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman sekalian, para jemaah kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, untuk kita menimba ilmu agama yang mana Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada kita bahwasanya barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang dimudahkan jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau dengan sebaik-baiknya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan al-usul salasah, dan kita masih berada pada risalah yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di risalah yang pertama, ini adalah risalah sebagai pembuka untuk beliau menyampaikan 3 landasan pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim
risalah Muqaddimah yang pertama beliau mengatakan kepada kita bahwasannya sebagai seorang muslim maka kita harus mempelajari 4 perkara. Yang pertama, kita harus berilmu, yakni ilmu tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan terhadap Rasulnya, dan pengenalan terhadap agama Islam dengan dalil-dalilnya. Setelah itu, yang kedua adalah kita hendaklah sebagai konsekuensi dari ilmu kita atau buah dari ilmu kita adalah mengamalkannya, mengamalkan apapun yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa ilmu-ilmu yang nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, setelah kita mengilmui dan mengamalkan, maka di sana tertuntut bagi kita sebagai kesempurnaan agar ilmu dan amal kita adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dari kalangan keluarga kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, dan teman-teman kita, atau kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kemudian setelah itu yang keempat adalah kita tertuntut bersabar di atas jalan dakwah. Bahkan tertuntut sabar untuk menempuh ke 3 jalan yang sebelumnya. Bersabar kita mencari ilmu, bersabar kita mengamalkan ilmu, dan bersabar kita di atas jalan dakwah. Berikut bersabar atas gangguan-gangguan yang ada dalam jalan dakwah tersebut. Ini risalah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian di risalah yang kedua, bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajiblah mengilmui atau mempelajari tentang 3 perkara dan kemudian mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Di kesempatan yang telah lalu kita telah membaca poin yang pertama dari 3 hal tersebut. Poin pertama dari risalah yang kedua, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan kemudian memberikan rezeki kepada kita. Allah yang telah menciptakan kita, maka Allah pun yang telah mengetahui bahwasanya kita butuh rezeki untuk kita makan, ya, untuk kita minum, untuk kita pakaian, dan di antara kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Allah siapkan. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar diciptakan suruh bersenang-senang dan kemudian meninggal begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk hikmah yang agung, yakni untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul yang hikmahnya atau tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Benar tuh Pak Bu. Dan juga menegakkan hujjah kepada manusia agar manusia tidak beralasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti manusia dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak beralasan bahwasanya kami tidak tahu kalau kami harus beribadah kepada Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, dan di tengah-tengah kita diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, rasul yang terbaik di antara rasul-rasul yang ada, bahkan rasul yang terbaik di antara ulul azmi yang Allah Subhanahu wa taala pilih.
yakni untuk menegakkan hujah di tengah-tengah manusia akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini kita akan membahas poin yang kedua dari risalah yang kedua ini. Setelah di poin yang pertama Allah Subhanahu wa taala atau muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan kepada kita tentang hal tersebut yang telah kita bacakan tadi, maka sambungan dari poin yang pertama itu adalah dikatakan oleh muallif rahimahullah taala tentang sesuatu yang akan mengotori poin yang pertama, sesuatu yang akan membatalkan poin yang pertama, yaitu tentang kesyirikan. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengatakan di poin yang kedua ini, annallaha la yarda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ayyusraka ma'ahu ahadun ghairu, untuk ada seorang pun atau sesuatu yang disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi, dalam masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho kalau ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah yang kemudian juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam menjelaskan poin tersebut, beliau mengatakan hadhil mas'alatu muta'alliqatun bil mas'alatil ula. Permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan masalah yang pertama. Li'annal ula, dikarenakan permasalahan yang pertama dia adalah bayanu wujubi ibadatillah. Poin yang pertama menjelaskan tentang wajibnya beribadah kepada Allah, wattiba'ir rasuli, dan wajibnya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita bacakan yang kurang lebihnya seperti itu. Yang intinya adalah ini, wajibnya beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Yang mana kedua hal tersebut adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang mukmin tatkala dia masuk Islam, yang mungkin sebelumnya belum Islam, ya. Dan kalimat tauhid yang senantiasa diperintahkan untuk kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam ibadah tertentu, yakni yang pertama tentang kewajiban beribadah kepada Allah, itu adalah konsekuensi dari syahadat yang pertama, wa asyhadu alla ilaha illallah. Dan wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah konsekuensi dari syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di poin yang pertama. Dan poin yang kedua ini sangat-sangat erat kaitannya dengan poin yang pertama, yaitu tentang kesyirikan. Bahwasanya peribadatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dicampurkan dengan kesyirikan, ya. Tidak boleh dicampur adukan dengan yang namanya kesyirikan. Nah, ini di masalah yang pertama. Kata beliau selanjutnya, wal mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua adalah annal ibadata. Ini maknanya,
bahwasannya peribadatan idza khalataha syirkun, apabila ada satu kesyirikan yang mencampurinya, fa innaha la tuqbalu, sesungguhnya ibadah itu tidak diterima. Ibadah itu tidak akan diterima. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadarannya dia beribadah kepada Allah, dengan pengetahuannya dia beribadah kepada Allah, dengan ittiba kepada Rasulullah SAW secara zahirnya, namun ternyata dia mencampurkannya dengan kesyirikan. Dia memiliki sesuatu yang dia ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang dia lakukan la tuqbal, tidak diterima. Kenapa? Li'annahu la budda an takuna ibadatu khalisatan liwajhillah. Karena sebuah ibadah itu harus dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni semata-mata hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesyirikan itu adalah syirik asghar, maka yang akan batal hanyalah ibadah yang terkotori syirik asghar tersebut. Adapun itu adalah syirik akbar, maka ibadah yang dilakukan oleh seseorang sepanjang hayatnya itu akan batal tatkala dia tidak bertobat dari kesyirikan yang besar tersebut ke menjelang ajal kematiannya. Dan kalau seseorang yang berbuat syirik besar tersebut diberikan hidayah di akhir hayatnya untuk bertobat atas dosanya tersebut, maka amal-amal tersebut akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, faman 'abadallaha wa 'abada ma'ahu ghairahu, barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah bersama dengan Allah, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik dalam ibadahnya, fa ibadatuhu batilatun, maka ibadahnya itu batal. Wujuduha ka'adamiha, adanya ibadah yang dia lakukan seperti tidak ada. Ibadah yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya itu seperti sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena telah terhapuskan. Li'anna ibadata, karena sebuah peribadatan, kata beliau, la tanfa'u, tidak akan bermanfaat, yakni tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya, bagi orang yang melakukan ibadah tersebut, illa ma'al ikhlasi wa tauhid, kecuali ibadah tersebut disertai, dibarengi dengan keikhlasan dan ketauhidan. Ibadah yang tanpa tauhid ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khalataha syirkun fasadat, apabila ibadah tersebut dicampuri oleh kesyirikan, maka rusaklah ibadah tersebut, fasad. Dan rusaknya itu adalah mendasar, rusaknya itu adalah batal. Naudzubillah min dzalik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepada engkau. Khitabnya, pembicaraannya terarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan secara umum kalau beliau saja diperingatkan sebagai seorang rasul diperingatkan, maka umatnya, manusia yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan terkena khitab ini, pembicaraan ayat ini, yakni walaqad uhiya ilaika,
sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu dari kalangan umat-umat terdahulu, semuanya mereka diwahyukan seperti ini. Apa itu isinya? Lain asyrakta, apabila Anda berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, benar-benar batallah amalan-amalanmu. Semua amalanmu akan batal. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Yaitu orang-orang yang rugi dalam kehidupan akhirat. Rugi karena di dunia dia telah beribadah. Rugi di dunia dia telah menggunakan tenaganya untuk beribadah, menggunakan waktunya, menggunakan hartanya, menggunakan kesempatannya untuk beribadah. Akan tetapi ternyata semua ibadah itu terbatalkan dengan kesyirikan. Di akhirat dia tidak mendapati manfaat dari ibadah dia, sehingga dikatakanlah dia sebagai orang yang rugi. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian beliau juga mengatakan dengan dalil yang lain. Beliau membawakan dalil yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. Dalil yang bahwasanya menunjukkan bahwasanya manusia ketika beribadah kepada Allah tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku", seandainya mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, pastilah hapus, pastilah terhapus, pastilah akan hilang, akan lenyap, maka ya'malun, semua amal yang telah dia lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Ini ayat yang memperingatkan tentang bahaya kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan ini akan menghapuskan amalan-amalan seluruhnya tatkala itu adalah syirik akbar. Fal ibadatu la tusamma ibadatan, kata beliau, bahwasanya sebuah ibadah itu tidak akan disebut sebagai sebuah ibadah illa ma'at tauhid, kecuali bersama dengan tauhid. Karena anna sholata, sebagaimana sholat, la tusamma sholatan, tidaklah disebut sebagai sebuah sholat illa ma'at taharah, kecuali disertai dengan taharah, disertai dengan bersuci. Sholat tanpa bersuci, ya ini dianggap seperti orang yang tidak sholat secara syar'i, walaupun dilihat oleh orang, oh dia sudah sholat, oh dia sudah sholat. Kenapa? Sholatnya bersama dengan kita. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sholat yang dia lakukan tanpa bersuci maka tidak akan sah sebagai sebuah sholat. Sebagaimana peribadatan secara keseluruhan itu tidak akan dinamakan sebagai ibadah secara syar'i kalau tidak disertai dengan tauhid. Fa idza khalata syirkul ibadata afsadaha, apabila kesyirikan itu mencampuri sebuah ibadah, afsadaha, maka kesyirikan itu akan merusaknya. Kesyirikan yang dia lakukan walaupun cuma satu, walaupun cuma sekali dalam hidupnya, namun dia tidak bertaubat ya dari kesyirikan tersebut, maka kesyirikan itu akan merusak seluruh amal ibadah yang telah dia lakukan. Semuanya, naudzubillahi min dzalik, tanpa terkecuali. Karena anna taharata, sebagaimana taharah, kata beliau, idza khalaqaha naqidun min nawaqidil wudu. Taharah, bersuci, apabila
dicampuri oleh satu pembatal di antara pembatal-pembatal wudu. Seorang berwudu kemudian dia kentut misalkan, dia kentut, atau dia melakukan pembatal yang lainnya, afsadaha wa abtalaha, maka pembatal wudu ini akan merusak dan membatalkan wudunya. Maka wudunya itu ya telah batal, harus diulang lagi. Harus diulang lagi wudu, kemudian dia baru memperbarui sholatnya lagi. Walihada yajma'ullahu fi katsirin minal ayat bainal amri bi ibadatihi wan nahyi anisyirki. Oleh karena itu, dengan sebab ini sebab adalah bahwasanya kesyirikan itu akan membatalkan ibadah. Karena begitu banyak bahayanya kesyirikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan yakni di banyak ayat antara perintah beribadah dengan larangan kesyirikan, digabungkan di tempat yang dekat dalam satu ayat. Kenapa? Agar diperhatikan. Seandainya perintah beribadah di satu tempat, kemudian ayat yang lain jauh baru memperingatkan dari kesyirikan, maka khawatirnya orang-orang itu tidak tahu. Orang-orang itu tidak baca ayat yang itu sehingga dia tidak tahu. Maka kemudian digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang membaca, oh saya diperintahkan beribadah, dia juga langsung baca, oh saya dalam ibadah itu tidak boleh berbuat syirik. Ini tujuannya. Di antara ayat-ayat yang digandengkan antara perintah ibadah dan larangan dari kesyirikan adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, ini perintah ibadah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini larangan dari berbuat syirik. Dikatakan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Ini perintah ibadah. Mana larangan dari syiriknya terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahud-dina hunafa. Yakni manusia itu tidaklah diperintahkan beribadah melainkan ibadah itu ditunaikan dalam keadaan ikhlas. Mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mananya apa? Ini terkandung larangan dari berbuat syirik dalam ibadahnya. Karena orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ini semata-mata hanya mempersembahkan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan dia beribadahnya hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi disebutkan dalam apa? Hunafa, dalam keadaan lurus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sering kita ulangi, sering kita sebutkan bahwasanya hunafa itu berasal dari kata hanif. Yang berasal dari kata hanif. Yang mana hanif di antara makna yang disebutkan para ulama itu adalah condong. Yang adalah condong. Maknanya apa? Seorang yang lurus beribadah kepada Allah, bertauhid, adalah condong menjauh dari kesyirikan dan semakin mendekat kepada tauhid. Itu yang namanya hunafa. Lurus itu adalah seperti itu. Lurus seorang dalam beribadahnya, lurus adalah seorang semakin jauh dari kesyirikan dan semakin mendekat pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya seorang beribadah dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus. Adapun seorang
yang dia ibadahnya itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Entah mensekutukan dengan syirik asgharnya, entah mensekutukan dalam syirik akbar atau dengan syirik akbar, maka itu adalah ibadah yang tidak lurus, ibadahnya yang bengkok, yang seperti itu. Bertingkat bengkoknya, bengkok ada yang parah dan ada yang kemudian tidak parah. Dia seperti itu. Maka ibadah yang dilakukan dengan kesyirikan syirik akbar itu adalah kebengkokan yang paling parah, karena ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah beliau membawakan beberapa dalil yang berikutnya, maka beliau menyebutkan lagi qarana baina ibadatillahi wa ijtinabit tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan peribadatan kepada Allah dan menjauhi tauhid, menjauhi sesembahan selain Allah dalam beberapa ayat yang kita bacakan. Kenapa Allah menggandengkan antara ibadah kepada Allah, perintah ibadah kepada Allah dan menjauhi tauhid? Kenapa? Karena li'anna ibadatullah, karena mengibadahi Allah Subhanahu wa taala la takunu ibadatan, tidak akan menjadi sebuah peribadatan. Yakni tidak akan menjadi sebuah peribadatan secara syar'i illa ma'a ijtinabit tauhid, kecuali disertai dengan sikap menjauh dari sembahan selain Allah. Wa huwa syirku, yang mana tauhid itu adalah kesyirikan. Jadi seorang ketika dia beribadah harus menjauhi yang namanya kesyirikan atau menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, beliau dalilkan lagi dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut", barang siapa yang kufur terhadap tauhid, mengingkari tauhid, menjauhi tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Dua hal ini dia lakukan, mengkufuri tauhid dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah harus disertai dengan kufur bit tauhid, baru itu yang namanya iman. Satya Isya Kufur kepada 1853, tauhid next harus phone dibuktikan dengan iman 70346. kepada Allah. Ini dibolak-balik akan seperti itu. Dan barang siapa yang telah melakukan kedua hal tersebut, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, maka sungguh dia telah memegang kuat, ya, memegang kuat tali yang sangat kokoh. Ya. Dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, lam fisama laha, yang tali itu tidak akan pernah terputus. Tidak akan pernah terputus. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang dikatakan memegang tali yang sangat kokoh tatkala telah melaksanakan dua. Apa itu? Iman kepada Allah dan mengkufuri tauhid. Dan didahulukan wa yakfur bit tauhid, didahulukan mengingkari tauhid dulu sebelum beriman kepada Allah, dikarenakan iman kepada Allah tidak akan sah kecuali ketika seseorang itu bersih dari peribadatan kepada tauhid. Ya. Maka disebutkan seorang harus kufur kepada tauhid dulu. Sebagaimana dalam kalimat la ilaha illallah disebutkan la ilaha sebelum illallah. Ya. Kenapa? Sama dengan ini, bahwasanya keimanan kepada Allah atau peribadatan kepada Allah tidak akan sah kecuali seorang itu meniadakan sesembahan selain Allah. Nah, kemudian belum mengatakan lagi fal imanu billah, maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala la yakfi illa ma'al kufri bit tauhid. Berdasarkan ayat tersebut, keimanan kepada Allah tidak akan cukup, tidak akan mencukupi bagi orang yang mengucapkannya,
illa ma'al kufri bitawuti, kecuali disertai dengan sikap mengkufuri tauhid, yaitu sikap mengkufuri sesembahan selain Allah. Wa illa, kalau dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah, namun dia mau beriman kepada Allah, dan dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Dia beribadah kepada Allah namun tidak mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah seperti itu, maka apa? Fal musyrikun, maka mereka dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Yu'minuna billah, dia beriman kepada Allah, lakinnahum yusyrikuna bihi, akan tetapi dia juga mensekutukan Allah. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang seperti ini dalam surat Yusuf ayat yang ke-106. Surat Yusuf ayat yang ke-106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat syirik. Siapa ini? Mereka. Yakni ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin Arab. Ya. Orang-orang yang Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka sebagai pelajaran untuk orang seluruh manusia di muka bumi ini. Bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi SAW, yang beliau diutus untuk mendakwai mereka. Mereka itu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, yakni iman mereka kepada Allah sebatas rububiyah. Yakni mereka mengimani bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan mereka. Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Allah lah yang telah memberikan kebaikan kepada mereka dan seterusnya. Akan tetapi illa wa hum musyrikun, mereka juga mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah mereka. Ya. Jadi iman mereka sebatas rububiyah, dan kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah di dalam masalah ibadah, di dalam masalah tauhid uluhiyah. Nah, maka di sini jadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti dalam ayat ini, beriman kepada Allah sebatas rububiyahnya dan mensekutukan Allah dalam masalah ibadah waliyadzubillah. Maka ini adalah peringatan bagi kita semua. Bayyana subhanahu anna indahum imanun billah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy memiliki iman kepada Allah. Lakin akan tetapi yufsiduna bisyirki, mereka merusak iman mereka dengan kesyirikan. Ya, mereka merusak iman mereka dengan kesyirikan yang mereka lakukan dalam ibadah-ibadah mereka. Nah, ini sampai di sini dulu kita bacakan, kemudian kita mendengarkan komandan dan surat Isya. Semoga Allah diskusi. Pakai dalam aja ya. Dalam ya. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bisa Pak? Ada? Ya. Gini. Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nah, kemudian kita lanjutkan pada perkataan Mu'allif Muhammad bin Abdullah rahimahullah berikutnya, yakni la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk dibersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun dalam masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu adalah malakun muqarrabun, malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursalun, tidak pula seorang nabi yang diutus. Maka Allah tidak rela, Allah tidak ridho. Walaupun yang menjadi objek persekutuan dengan Allah, yang disekutukan oleh manusia bersama Allah Subhanahu wa taala adalah manusia atau makhluk yang paling utama. Yakni yang pertama adalah malakun muqarrabun, malaikat yang didekatkan. Siapa malaikat yang didekatkan? Al malakul muqarrab huwa afdalul malaikah. Malaikat yang muqarrab, yang didekatkan kepada Allah, itu adalah malaikat yang paling utama. Misalnya adalah Jibril. Ya, Jibril, malaikat Jibril yang disebut sebagai Ar-Ruh. Ya, Ruhul Amin, Ruhul Qudus, malaikat Jibril. Ia sebagai pemimpin dari para malaikat. Wa hamalatul arsy, dan juga di antara yang didekatkan adalah malaikat-malaikat pemanggul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, di tempat yang tinggi. Ini adalah semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi, maka mereka menjadi malaikat yang semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatul muqarrabuna minallah, dan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fama ma'a qurbil makani minallah, disertai dengan kedekatan tempat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbil ibadati, dan disertai dengan dekatnya peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat mereka dekat dengan Allah, maka ibadah mereka juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dekat seperti itu Allah tidak ridho kalau dipersekutukan. Ya, Allah dipersekutukan dengan mereka. Misalkan kita tahu malaikat Jibril, malaikat yang utama, yang paling afdal seperti itu, kemudian kita beribadahnya kepada Allah dan kemudian mengibadahi
malaikat Jibril. Bertawakal kepada Allah dan bertawakal kepada malaikat Jibril. Misal seperti itu, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah karena Allah tidak ridho dengan ibadah kita. Yang tidak ridho dengan persekutuan yang kita. Demikian pula Nabiyyun Mursalun, demikian pula Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling afdalnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihi assalam, ya, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Yang di sana di antara nabi-nabi ulul azmi, 5 nabi ulul azmi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling afdal itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mensekutukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak ridho dengan sesuatu tersebut. Maka yang seperti ini memberikan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya kami itu tidak menyembah berhala, ya. Kami itu tidak menyembah pohon, yang syirik itu yang menyembah pohon, yang menyembah berhala dan sebagainya. Tidak, kita itu adalah, ya, memuliakan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menjadikan mereka sebagai perantara ibadah kami kepada Allah. Kami menjadikan mereka, ya, pemberi syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan cara apa? Memberikan sebagian ibadah kepada mereka. Maka hal ini tertolak dengan perkataan yang beliau sampaikan di sini, yang tujuannya adalah itu. Jadi belum menyampaikan ini adalah tujuannya untuk membantah orang-orang yang beribadah kepada para wali dengan tujuan, dengan alasan agar mereka para wali ini memberikan syafaat nanti di sisi Allah, mendekatkan orang-orang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantahannya adalah ini. Dan inilah kesyirikan dulu yang terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah mengibadahi mereka-mereka ini, berhala-berhala ini, kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Mereka menyembah Lata dan Uzza, menyembah berhala-berhala mereka, tujuannya adalah agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasannya kita benar, kita itu harus menghormati para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati orang-orang soleh, akan tetapi jangan sampai kita itu mengibadahi mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, buat dalilu qauluhu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan dalil dari apa yang beliau sampaikan, bahwasannya kita itu tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah-ibadah kita. Beliau bawakan satu dalil dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kalian menyeru seorang pun bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau, dalilnya sangat jelas saat ini dalam memberikan larangan atas kesyirikan. Sesudah Fauzan bin Allah Ta'ala, beliau mengatakan, memberikan keterangan akan dalil tersebut. Beliau katakan, la yardallahu bi musyarakati ahadin kainan man kana. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha terhadap kesyirikan, entah kepada siapapun itu, dia objek kesyirikannya,
Wa hadza sharihun fil Qur'ani was sunnah. Perkara ini sangat jelas sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang ketidakridhaan Allah terhadap kesyirikan. Sangat-sangat jelas sekali dan banyak sekali dalilnya sebagaimana telah kita sebutkan. Lakin liman yaqilu wa yatadabbaru, akan tetapi itu akan bisa diketahui dan dipahami oleh seorang yang berakal dan mentadabburi Al-Qur'an. Wa yanbidu taqlidal a'ma, akan bisa dipahami dengan baik oleh orang yang membuang taklid buta. Seseorang yang baca Quran pintar, namun taklid kepada gurunya berbuat syirik, maka dia tidak akan mengambil dari dalil Quran. Quran yang dia baca, ini bertentangan dengan apa yang katakan oleh guru-guru kita. Akhirnya dia pun mengambil ucapan gurunya. Kenapa? Karena taklid butanya. Wa'iyadzubillah. Maka taklid buta yang dia miliki akan menghalangi dia untuk bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Maka seorang itu tidak boleh taklid buta kepada siapapun. Kemudian pula wa ta'allul batil, dia harus berusaha menghilangkan, ini bagi orang-orang yang menghilangkan alasan-alasan batil. Dalil-dalil yang batil dia harus hilangkan kalau dia mau ingin mendapatkan penjelasan Al-Quran dengan baik. Kemudian beliau mengatakan ini, wa dalilu ala anna Allah la yarda ay yushraka ma'a ahadin ka'inan man kana. Dan dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dengan siapapun itu adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, sebagaimana yang tadi kita bacakan. Al-masajidu hiya buyutullah. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mawatinul mu'addadatu lis-shalah, yaitu tempat yang disediakan untuk salat. Yaitu masjid, tempat yang disediakan untuk salat seperti itu. Maka tempat-tempat yang memang dibuat khusus untuk sholat itu adalah namanya masjid seperti di sini. Entah itu bangunannya kotak seperti ini ada mustokonya atau tidak, maka kalau itu tempat itu dibuat sengaja disediakan untuk sholat, maka itulah masjid. Wa hiya ahabbul baqa'i ilallah, dan dia masjid-masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahiyya buyutun adinallahu an turfa, itu adalah tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan. Wa yuzkara fiha ismuhu, dan tempat-tempat yang telah diizinkan untuk dilakukan zikir di dalamnya, untuk disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di sana, untuk dikumandangkan adzan, untuk kemudian kita baca Quran, untuk kita berzikir di tempat itu. Maka itulah tempat yang telah diizinkan dan diperintahkan untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu an takuna hadhil masajid mawatinun li ibadatillahi wahdah. Dan tempat-tempat itu, masjid-masjid itu haruslah sebuah tempat yang digunakan untuk beribadah hanya kepada Allah. La yuhdatsu fiha syai'un li ghairillah, tidak boleh dilakukan sedikit pun peribadatan untuk selain Allah. Fala tubna fiha al-qubur wal utrihah, maka tidak boleh dibangun di tempat itu kuburan-kuburan, tidak boleh. Kijing-kijing tidak boleh ditaruh di situ. Masjid itu tidak boleh dibangun kuburan. Demikian pula masjid tidak boleh dibangun di atas kuburan, tidak boleh. Kenapa? Di anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melaknat siapapun yang melakukan itu. Yakni melaknat orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan atau membuat kuburan di dalam masjid. Wa akhbar anna hadha huwa fi'lul yahudi wan nasara, dan beliau juga telah mengabarkan
bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh kita meniru-niru mereka. Itu jalan beragama mereka, jalan beragama seorang muslim itu lain dengan jalan mereka. Wa nahana 'an dzalika fi akhir hayatihi, dan Nabi SAW telah melarang kita dari perbuatan itu di akhir hayat Nabi SAW. Wa huwa fi sakaratil maut alaihi wassalatu wassalam, dan ketika itu beliau dalam keadaan sakaratul maut, masih menyempatkan untuk memberikan peringatan dari hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini sangat-sangat penting, sangat-sangat berbahaya yang harus kita ketahui. Beliau mengatakan dalam sakaratul mautnya, ketika dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengatakan, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka itu telah menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat peribadatan. Hadza yaquluhu wa huwa fi siyaqil maut. Ini yang beliau ucapkan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut. Ala fala tattakhidul qubur masajidan. Janganlah, ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat peribadatan, sebagai masjid-masjid. Ini kaum muslimin diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian wahai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, enggak boleh. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya diriku telah melarang kalian dari perbuatan itu. Ini adalah larangan yang sangat besar yang dilarangkan oleh Nabi SAW di penghujung kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hendaklah menjadi peringatan bagi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun anehnya, waliyadzubillah, atas nama memuliakan para wali, menghormati para guru, mendudukkan, menghormati dengan tinggi guru-guru seperti itu, akhirnya naudzubillahi min dzalik, di dalam masjid bahkan di tempat pengimaman dibangunlah kuburan, diletakkanlah kuburan guru-gurunya yang sudah meninggal. Maka itu adalah bentuk penyelisihan yang sangat besar terhadap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah mudah-mudahan diberikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat peribadatan. Maka dari sini kita bisa mengetahui di antara sebab yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Fal masajidu yajibu an tunhara min athari syirki wal wasaniyah, kata beliau. Maka masjid-masjid itu wajib harus disucikan, dibersihkan dari pengaruh-pengaruh syirik dan berhala. Wa alla tuqama 'alal qubur, dan masjid-masjid itu tidak boleh dibuat, didirikan di atas kuburan-kuburan. Au yudfanu fiha al-amwatu ba'da binaiha, dan juga tidak diperbolehkan mengubur mayat-mayat di dalam masjid setelah masjid itu dibangun. Dua-duanya nggak boleh. Kalau masjid dulu yang dibuat, maka kuburannya harus dihilangkan, dibongkar. Kalau ternyata kuburan dulu yang sudah ada kemudian baru dibangun masjid, maka masjidnya itu harus dibongkar, dipindah. Okay. Maka itu harus diperhatikan. Kemudian kata beliau, bal takunu mawatina ibadatillahi wahdah. Bahkan masjid itu harus menjadi tempat untuk peribadatan hanya kepada Allah. Tuqama fiha sholatu wa yudhkara fiha ismullah. Dilakukan di sana sholat
dilakukan di sana zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yutla fiha al-Qur'an, dibacakan Quran di masjid itu, wa tuqama fiha durusun nafi'ah, dilakukan di sana, dibuat di sana pelajaran-pelajaran yang bermanfaat seperti pengajian dan sebagainya, wa yu'takafu fi halil ibadah, dilakukan iktikaf untuk ibadah di masjid-masjid. Hadhihi hiya wadhifatul masajid, inilah ya fungsi yang namanya fungsi masjid, ya fungsi masjid yang telah disebutkan oleh beliau. Maka masjid itu bukan tempatnya untuk kubur mayat. Masjid itu bukan tempatnya untuk kubur orang. Kubur orang itu ada tempatnya tersendiri di pengkuburan, di makbarah, yaitu di Sasonoloyo, yaitu tempat penguburan mayat, bukan di masjid. Ini salah tempat, salah alamat, ya, yang menandu membawa mayat yang nganterin salah tempat, ya. Nah, wa amma an tuqama fiha al-awsan tu'badu min dunillah. Adapun ketika di sana diletakkan berhala, disembah sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di masjid yang di sana diletakkan berhala atau diletakkan kuburan yang kemudian kuburannya diibadahi seperti itu. Fahadhihi laisat masajid, maka itu bukanlah masjid, bukan masjid. Hadhihi masyahid, ini adalah masyahidus syirkun, ini adalah tempat-tempat kesyirikan. Masjid yang ada kuburannya itu bukan masjid, bukan disebut sebagai masjid, itu adalah tempat kesyirikan. Wa in sammaha ahluha masajidah, walaupun dinamakan oleh orang-orang sebagai masjid. Kenapa? Di anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah sudah mengatakan dalam ayat tadi, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah lillah, khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la li ghairihi, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mayat, bukan untuk mayat-mayat yang dikatakan sebagai mayat wali, mayat nabi dan sebagainya, bukan. Yeah. Ya. Nah, masjid hanya untuk lillah, bukan untuk yang lainnya. Maka dari sini kita mengetahui masjid itu yang dikhususkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh dilakukan di sana peribadatan kesyirikan sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru selain Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian ya udah kalau kita nggak boleh beribadah kepada selain Allah di masjid, kita beribadah di selain masjid, di luar masjid. Tidak juga diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam artian yang lain masjid, selain dia berarti adalah tempat-tempat untuk beribadah, maka di sana adalah anggota-anggota ibadah, yaitu anggota-anggota tubuh yang dilakukan untuk beribadah. Yaitu masjid itu adalah tempat untuk sujud, artinya juga adalah anggota tubuh untuk sujud. Artinya adalah dua tersebut. Maka dimanapun kita berada, tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala ini di poin yang kedua, ya, di pembahasan pada risalah yang kedua, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha ketika Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan dengan selain Allah. Siapapun itu, entah seorang malaikat, entah seorang nabi. Dalilnya adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, Allah taala alam, ini peringatan dari kesyirikan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin paham terhadap perkara agama yang agung ini, bahwasanya agama yang agung ini adalah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan agar kita menjauhi berbagai macam kesyirikan. Inilah di antara fondasi agama kita yang agung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang bersih dari berbagai macam kesyirikan sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, pertanyaan apa tadi? Ya, silakan.
Waalaikumsalam. Kalau ada kuburan di dekat masjid itu gimana? Atau kalau di dalam, atau ada juga yang di dalam masjid itu ada patung naga ya, kita di Mataram itu di dekat gereja. Itu boleh ya? Ya. Nah, Allah Ta'ala. Jadi ketika masjid itu ada kuburannya dan termasuk adalah di lingkungan masjid yang tidak terpisahkan antara itu tempat penguburan yang namanya makbarah, ya, atau lingkungan masjidnya, ya. Walaupun itu tidak berada di arah pengimaman, ya, kenapa? Ya, walaupun itu di sampingnya, walaupun di belakangnya. Kenapa? Dengan dalil yang lain. Kan dalilnya di antaranya dalilnya itu adalah la tajlisu ala kubur wa la tusallu ilaiha. Ya, atau wa la tusallu ila kubur. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan. Ini mungkin yang di depan. Dengan dalil ini, ya. Dengan dalil yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwasanya al-ardu kulluha masjid. Bumi seluruhnya, ini kekhususan untuk Nabi SAW dan umatnya. Bumi seluruhnya itu adalah masjid. Yang mananya apa? Kaum muslimin itu boleh sholat dimanapun dia berada. Ketika safar kemudian berhenti sholat, selesai. Ya. Kemudian ketika di mana di hutan dia kemudian ada waktu sholat, dia sholat, tidak masalah, tidak harus pergi ke masjid. Namun dia bisa sholat dimanapun. Dia di penjuru bumi ini selagi dia memungkinkan untuk sholat di situ. Nah, illal hammam wal maqbarah, kecuali kamar mandi, kecuali kamar mandi dan maqbarah, tempat penguburan. Dari sini, maka ketika kuburan itu di belakang atau di samping kanan kiri, kalau itu tidak dipisahkan dengan lingkungan masjid, maka ini makbarah masjid belum terpisahkan. Maka tidak boleh disolat di tempat tersebut, harus dibuat pemisah. Kalau itu di lingkungan masjid, harus diambil dipindahkan kuburan tersebut, jangan sampai dia menjadi fitnah. Dipindahkan kuburannya. Seperti itu. Allah Ta'ala. Kalau patung-patung, patung-patung dan sebagainya, maka tidak selayaknya patung-patung tersebut ada di dalam masjid. Patung-patung itu di dalam rumah-rumah kita pun tidak diperkenankan. Nah, rumah kita kalau ada patung-patung, makhluk hidup seperti itu, maka termasuk juga ada anjing dan sebagainya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya malaikat, ini malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah kita. Maka hendaklah kita menjauhi dari tempat-tempat yang seperti itu. Maka kita sebagai tamu masjid hendaklah kita menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala dari yang seperti itu. Namun Allah Taala lebih baik dijauhi. Yang dimananya? Di patungnya. Kalau ada patungnya ya tidak patung yang tidak diibadahi seperti itu. Maka tidak sekeras larangannya dari kuburan. Tidak sekeras larangannya dari kuburan. Mudah-mudahan masih sah sholatnya dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita mengadakan itu di dalam masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari melarang, untuk buat patung dan sebagainya. Betul, ketika itu belum disembah. Ketika itu belum disembah. Demikian pula ketika umat Nabi Nuh alaihi salam, 5 orang yang dikatakan sebagai ahli ibadah, ketika iblis atau syaitan itu memerintahkan untuk buat patung, untuk itu hanya untuk mengenang, tujuannya seperti itu. Namun kan kemudian syaitan lama-lama kelamaan itu membisikkan bahwasanya dulu mbah-mbah kalian itu mengibadahi perkara ini, akhirnya pun diibadahi. Jadi perkara itu, patung dan sebagainya, patung hewan, patung orang itu akan menjadi wasilah
atau nanti akan menjadi bisikan-bisikan syaitan yang kemudian akhirnya lama-kelamaan akan diibadahi. Ya. Nah, itu adalah wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti itu. Nah, itu sebatas wasilah. Nah, dan ibadah yang dia lakukan di tempat itu masih sah. Kenapa? Karena hanya sebatas wasilah. Mengatakan ya. Nah, jadi ibadahnya tetap sah. Ya, namun hendaklah kita menjaga masjid Allah dari yang seperti itu. Ya, tidak layaknya untuk diletakkan di dalam masjid. Ibadahnya sah. Wallahu ta'ala. Ya. Nah, yang belakang dulu. Silakan. Batasan makmuman pada waktu sholat. Batasan makmum. Oke. Pas mengikuti sholat itu ikut rokaat. Kalau sholat itu rokaat jam batasan rokaat itu pada ruku, pada sujud atau pada batasannya ya. Sahnya. Batasan seseorang mendapatkan rakaat bersama imam itu adalah ruku. Ruku bersama dengan imam. Ruku bersama dengan imam. Jadi dikatakan ruku bersama imam itu adalah ketika imam itu ruku kemudian kita ruku. Ya, itu namanya ruku bersama imam. Kalau kita pas datang kemudian imam dan sami Allah liman hamidah kemudian kita ruku, maka dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Jadi ketika imam itu sudah ruku, pas seperti itu kita datang Allahu Akbar langsung ruku, maka itu dikatakan mendapati ruku bersama imam. Jadi imam belum mengucapkan sami Allah liman hamidah. Niku nggih. Nah, ini adalah hukum kekhususan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengkhususkan dalil keumuman bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini adalah dalil umum secara keseluruhan. Orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, maka dia tidak sah sholatnya, kecuali bagi orang yang memang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Maka di dalam sebuah dalil disebutkan bagi orang yang tidak bisa membaca itu dia tetap menggunakan zikir-zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu terus. Dan kalau dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, ada kan? Belum bisa, mungkin baru belajar sholat, ya belum dia baca surat Al-Fatihah, belum bisa, namun sudah pengen sholat seperti itu, dia mengusahakan dikit-dikit seperti itu, silakan, nggak masalah. Namun bagi orang yang sudah bisa, lupa dia sengaja meninggalkan surat Al-Fatihah, maka tidak sah. Nah, ini secara umum. Demikian pula dipahami dari itu. Kalau dipahami dari itu, berarti rakaat-rakaat yang kita tidak sempat baca Al-Fatihah maka tidak sah. Gitu ya? Secara umumnya seperti itu. Akan tetapi dalil ini dikhususkan dengan itu. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membatasi rakaat seseorang bersama imam itu dibatasi dengan ruku. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, Rasulullah belum masuk seperti yang lainnya. Datang masuk bersama, dan kemudian ruku di tengah-tengah perjalanan, di tengah masjid, dia belum sampai shaf. Belum ruku berdua, ruku kemudian berjalan di rukunya itu, kemudian sampai di masjid di tengah-tengah shaf. Kemudian setelah selesai maka teman yang satu ingin bangkit, padahal dia mendapatkan ruku, yang satu tidak, maka kemudian yang satu menahan. Sesungguhnya kamu telah mendapati sholat. Dengan apa tadi? Ruku bersama imam telah dikatakan sebagai mendapatkan rakaat. Ini ada pengamalan sahabat yang kurang lebihnya seperti itu. Jadi batasan seseorang itu mendapatkan rakaat bersama imam itu adalah ruku bersama imam. Itu tadi, ini imam belum mengucapkan sami Allah liman hamidah.
Karena ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka dia telah iktidal, bukan lagi Ruku. Oke, seperti itu Allah Ta'ala. Enggak ya. Nah, terus Alhamdulillah. Batasan antara makam dan masjid kan jadi batasan. Itu saya pernah sholat di masjid satu lingkungan, cuma depan masjid itu juga pagar besi setinggi 1 meter lah. Apa sudah masuk batasan? Tapi temboknya itu masih jadi lurus satu sama makam, tapi cuma antara bangunan masjid imam sama kuburan ada pagar besi. Apa itu sudah masuk batasan antara kuburan dan masjid? Tembok masjid itu tinggi. Tembok masjid tinggi. Ini enggak pagar masjid apa tembok masjid? Tembok masjid depan masjid. Nah, ini ya tembok masjid ini ya. Sebelahnya sudah kuburan. Tapi di depan masjid itu ada batas pagar besi. Oh, berarti ini tembok, setelah sana masih ada lingkungan. Terus Ya. sana ada pagarnya. Pagarnya depan masjid ke sini. Jadi batas antara kuburan dan masjid itu ada pagar besi. Itu sudah batasan. Iya. Ya seperti ini ya. Jadi antara lingkungan masjid dengan kuburan itu terpisahkan dengan satu pemisah, entah pagar, entah tembok. Yang jelas pagar ini memisahkan antara ini loh lingkungan masjid, ini loh kuburan. Nego ya. Nah, ini bukan tembok bangunan masjid ini. Tembok bangunan masjid ini bukan menjadi pemisah antara ini masjid itu. Jadi kalau di sini ini ya tembok ini, kemudian setelah tembok itu adalah kuburan, maka berarti dia masih bersatu dengan kuburan. Oke, maka nggak boleh sholat di tempat tersebut, harus dipisahkan. Nah, sekarang kali ini masjid, kemudian di depan masjid masih ada halaman, kemudian di sana ada pagar, maka pagar itu yang memisahkan antara ini masjid, ini lingkungan masjid, dan sana baru kuburan. Ya, itu memisahkan. Kadang ya, maka kalau ada seperti itu tembok yang memisahkan, ya, yakni pagar ya yang memisahkan di sana, maka silakan itu tidak mengapa. Nah, Allah Ta'ala adalah bisa. Ada ya. Meskipun jadi tembok halaman masjid itu lurus ke barat sampai tembok makam. Cuma antara makam dan masjid tadi ada batas itu pagar besi dari Iya, itu sudah memisahkan antara lingkungan masjid dengan kuburan. Jadi tembok masjid itu tidak cukup menjadi pembatas, ngerti ya? Pembatas itu adalah pemisah tersendiri, ngerti ya? Nah, Allah Ta'ala. Nah, berkata sama dia. Nah, Pause recording. Stop video recording.